Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang sejarah dan keajaiban Islam di Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karomah dari Syekh Quro yang juga dikenal sebagai Syekh Qurratul Ain, salah satu penyebar Islam pertama di wilayah Karawang dan Cirebon. Siapakah beliau dan apa saja karomahnya? Mari kita simak bersama. Syekh Quro dilahirkan di Mekah pada tahun 1412. Beliau adalah putra pertama dari ulama terkenal Syekh Yusuf Siddiq yang merupakan keturunan dari salah satu luhur Wali Songo, Said Husain Jamaluddin Jumadil Kubro. Syekh Quro juga dikenal dengan nama lain seperti Syekh Mursahadatillah, Syekh Hasanuddin, dan Syekh Qurratul Ain. Syekh Quro tumbuh dewasa dan pergi ke Champa atau Kamboja untuk berdakwah. Di sana beliau menikah dengan putri Champa, putri Raja Champa, dan memiliki seorang putra, Syekh Maulana Maghribi. Dia juga menjadi guru agama Islam dan mengajarkan banyak orang Al-Quran. Dari Champa, Syekh Quro kemudian pergi ke Jawa, tepatnya ke Karawang. Di sana pada tahun 1418 Masehi, dia mendirikan pondok pesantren Quro, tempat orang-orang belajar Al-Quran. Dia juga menikah dengan Nyai Roro Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan mereka memiliki seorang putra, Syekh Maulana Akbar. Syekh Quro berdakwah di Karawang dengan cara yang damai, santun, dan cerdik. Untuk menarik orang, dia menggunakan ilmu Al-Quran dan suara qorinya yang merdu. Setelah mendengar ayat-ayat suci dari Syekh Quro, banyak orang yang tertarik dan masuk Islam. Bahkan Prabu Siliwangi akhirnya masuk Islam setelah mendengarkan karomah Syekh Quro. Apa saja karomah Syekh Quro di Karawang? Berikut adalah beberapa di antaranya. Karomah pertama tentang Al-Quran adalah bahwa itu selalu basah. Sebuah cerita mengatakan bahwa mushaf Al-Quran Syekh Quro selalu basah dengan air Zam-Zam, tetapi dia tidak pernah menyiramnya atau membasahinya. Sumur Zam-Zam di Mekah, sumur suci yang diberkahi oleh Allah, adalah sumber air Zam-Zam ini. Syekh Quro mengatakan bahwa Al-Quran yang dibasah ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberi umat Islam hidup dan keberkahan. Selain itu, dia menyatakan bahwa orang yang minum air Zam-Zam yang berasal dari Al-Quran akan selamat dan sehat. Sampai hari ini, Al-Quran basah ini masih disimpan di Masjid Agung Karawang. Pohon kurma berbuah dalam karomah kedua. Sebuah cerita mengatakan bahwa Syekh Quro pernah menanam pohon kurma di halaman pondok pesantrennya. Pohon kurma ini berasal dari biji kurma yang dibawa oleh Syekh Quro dari Mekah dan tumbuh dengan subur dan berbuah belat. Tetapi iklim Karawang tidak cocok untuk pohon kurma. Pohon kurma ini adalah tanda kuasa Allah menurut Syekh Quro. Selain itu, dia mengatakan bahwa orang yang memakan buah kurma dari pohon ini akan menjadi lebih cerdas dan lebih percaya diri. Pohon kurma ini masih berdiri tegak di halaman pondok pesantren Quro hingga hari ini. Karomah ketiga membahas batu yang bergerak. Di sebuah batu besar di pinggir sungai Citarum, Syekh Quro pernah mengajarkan Al-Quran kepada pengikutnya. Batu ini berasal dari Gunung Galunggung yang meletus pada tahun 1350 Masehi. Sungai mengangkutnya ke tempat Syekh Quro mengajar. Batu ini tiba-tiba bergerak ke arah matahari suatu hari saat Syekh Quro mengajar.
Menurut Sekuro, batu ini menunjukkan bahwa semua makhluk di bumi bersujud kepada Allah. Selain itu, dia menyatakan bahwa kekuatan dan ketakwaan akan diberi kepada orang yang menyentuh batu ini. Batu ini masih ada dan bergerak sesuai dengan arah matahari. Itulah beberapa karomah dari Syekh Qurratul Ain di Karawang. Beliau wafat pada tahun 1475 Masehi dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, yaitu ilmu, amal, dan keteladanan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah beliau. Amin. Demikian naskah ini saya buat, semoga bermanfaat dan menarik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.